Assalamualaikum Sana, saya Feby dan saat ini bertemu lagi di program kita Kak Bapak Dek Sore. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bang Tandri Eka Putra atau Bang Abeng ya Bang ya. Iya. Dan sehat Bang? Alhamdulillah, Alhamdulillah masih sehat. Dan alhamdulillah sehat, dan saat ini Bang Abeng ini juga merupakan pemret dari koran Padang Express. Ya Bang. Iya, Bi. Jadi saat ini kita akan berdiskusi tentang newsroom sistem pemberitaan di Padang Express ya Bang ya. Jadi Padang Express itu ada sistem pemberitaan baru, itu namanya newsroom. Jadi kalau boleh dijelaskan dulu nih Bang, apa itu newsroom itu Bang? Makasih Feby waktunya, makasih dosen adik semua. Jadi newsroom ini banyak yang berpersepsi sesuai asal katanya tuh, Bi. Ada yang bilang kalau bedroom itu kamar tidur, bathroom itu kamar mandi, newsroom itu kamar redaksi. Iya, jadi ada yang membayangkan newsroom itu ruang kerja redaksi, ada yang membayangkan newsroom itu semacam lembaga liputan. Jadi newsroom ini sebenarnya sistem pemberitaan, bagaimana sistem pemberitaan itu bisa efektif, all in, artinya multi platform. Habis itu dia bisa speednya cepat, jadi proses dari mencari sampai publishnya itu cepat, tapi akurat. Ini juga bagaimana sistem pemberitaan itu menjadi efektif. Efektif itu artinya pembiayaannya tidak terlalu tinggi, namun kualitasnya tidak turun. Jadi newsroom itu seluruh proses dari mencari berita, mengumpulkan, mengolah, lalu menerbitkan, itu newsroom sebenarnya. Gitu. Jadi sistem pemberitaan seperti itu, dan ini memang konsep yang tidak juga baru. Kita sudah coba dulu di Padang Express dan kayak seperti media-media besar, ini udah pakai newsroom. Karena ini Baby, di media itu secara undang-undangnya, Undang-Undang 40 itu punya banyak fungsi. Hanya sebagian ke seperempat itu saja yang fungsinya sebagai informasi, yang lainnya juga masih banyak fungsi yang lain. Gitu. Jadi newsroom itu tempat sistem pemberitaan, jadi lengkap di sana lah gitu ya Bang ya. Mulai dari yang Abang kasih tahu tadi. Jadi kalau misalkan newsroom itu tujuannya sebenarnya apa Bang? Dan pernah diterapkannya di mana aja? Tadi soalnya kata Abang udah pernah sebelumnya kata Abang. Jadi tujuannya itu apa dan di mana, kapan, di mana pernah diterapkannya itu di mana aja nih Bang? Jadi sistem pemberitaan yang efektif ini kita mulai dari fungsi media ya, Undang-Undang 40. Yang pertama itu sebagai pemberi informasi, hiburan, edukasi, dan termasuk lembaga ekonomi. Jadi fungsi media tidak hanya berita, tapi ada secara aturan undang-undang beberapa fungsi lain. Berita ini salah satu dari fungsi media yang terus berkembang ya. Jadi berapa namanya kalau di media mungkin yang kita akrab dengan kantor berita. Gitu. Kantor berita kalau di Indonesia namanya Antara, kalau di Inggris namanya BBC, lalu ada AP, AFP, terus yang swasta atau yang lain-lain kayak Al Jazeera, ada Reuters dan lain-lain. Itu artinya dia mengkolek seluruh berita di seluruh dunia, tapi terkumpul dalam sebuah sistem, lalu diolah dan dibuat banyak varian untuk seluruh banyak platform. Tujuannya apa? Yang pertama, coverage area jadi luas. Coverage area jadi luas artinya berita di mana saja bisa di cover. Tujuan kedua, efektif. Misalnya ini contoh ya. Dalam sebuah daerah itu jika kita mengandalkan satu tim peliput dengan gaji misalnya itu 5 juta sebulan dan dia menghasilkan berita 1 per hari atau 10 aja per bulan, berarti kita punya biaya terhadap berita itu
500.000 per satu berita. Parahnya lagi, beritanya tidak berkualitas misalnya seperti itu. Jadi kita bayar berita atau informasi yang dia berikan itu 500.000. Oh ya. Dalam kondisi keterkinian, informasi ini banyak. Iya. Ada yang posting, ada yang lain-lain macam-macam. Nilainya jadi kecil, tidak lagi eksklusif, tidak lagi apa. Jadi nilai beritanya akhirnya kita rank dengan newsroom ini, tujuannya supaya cover area luas, harga berita pantas, habis itu kualitas naik, habis itu menyesuaikan dengan banyak platform. Jadi newsroom ini sangat penting diterapkan gitu, bukan hanya apa ya untuk mengefektifkan biaya, tapi juga meningkatkan kualitas dan mempercepat proses. Nah, ini newsroom memang ini sistem baru ya, sistem baru orang berpikirnya masih wah dulu ada gitu, tapi sistem ini memang mempercepat aja. Oh gitu. Ya. Jadi di newsroom itu nggak berarti di sana newsroom itu bukan baru di era media istilahnya gitu ya Bang ya. Ya. Soalnya di luar negeri juga sudah melaksanakan newsroom ini gitu. Dan newsroom ini juga mempercepat pekerjaan lah gitu ya Bang ya, efektifkan pekerjaan gitu loh. Salah satunya contohnya ya, misalnya di biaya, misalkan satu berita bisa segini harganya, dalam newsroom itu dalam satu harga itu bisa mencakup semuanya gitu ya Bang ya. Misalnya bisa di beritanya, misalkan nanti di media sosialnya gitu Ya, maksudnya ya Bang. Jadi proses berita itu kan ada 4 hal. Iya. Yang pertama mencari. Benar. Mencari, yang kedua itu searching ya. Yang kedua itu collecting, mengumpulkan. Yang ketiga itu dia editing. Yang keempat itu dia publishing. Sekarang banyak varian di publish. Kita bisa publish di Messenger. Benar. Dengan media percakapan lah, di WhatsApp, Telegram dan lain-lain, atau channel-channel. Terus kita juga di media sosial, media online, media cetak. Kalau media cetak juga banyak peringkat kan, ada tabloid, ada koran, ada apa. Newsroom itu memudahkan. Jadi nggak bisa misalnya kalau dulu saya ada redaksi radio. Reporter sama ini harus lengkap, karena enggak, newsroom itu apapun medianya bisa dia keluarkan. Apapun bentuk bahan yang didapatkannya, walaupun kecil. Kalau dulu misalnya ini contoh ya, berita itu bisa didapatkan itu dari 3 hal kalau mencarinya. Yang pertama itu kita wartawannya datang langsung, ada kecelakaan dilihat dan direport ya, namanya reporter kan. Yang kedua, jika tidak dapat bahan dia wawancara. Yang ketiga, jika dia tidak dapat bahan, misalnya kecelakaan nih, ada orang kecelakaan, habis itu dia tidak tahu apa penyebabnya, dia tanya sama orang di sana, kira-kira ini apa penyebabnya, itu wawancara. Tapi ketika dia tidak tahu mobilnya ini merek apa, kenapa ini apakah melanggar lalu lintas, lalu dia wawancara polisinya. Atau lalu dia cari aturannya. Ini aturan sebenarnya gimana gitu. Itu dia mengumpulkan data. Jadi ada 3 hal. Melihat langsung, wawancara. Yang ketiga itu collecting data. Dan ini di newsroom sedikit pun itu bisa ditambah. Bisa kita olah. Newsroom itu kelebihannya. Jadi kita tidak lalu mengandalkan ke satu orang. Kita mengandalkan ke sistem. Jadi tidak ada lagi yang newsroom itu wartawan yang merasa dirinya yang mengatur media, tapi sistemlah yang mengatur seluruh pemberitaan. Gitu kira-kira. Jadi sistemnya di newsroom itulah pusatnya gitu ya Bang. Kalau newsroom ini apa sama dengan namanya korlip di koran Bang? Berarti sama ya? Jadi di struktur keredaksian masing-masing platform ya, masing-masing media itu kan ada wartawan itu di atasannya yang mengelola, namanya kontrol liputan. Lalu di bagian pencarian di bagian collecting ada namanya redaktur. Lalu ada yang bagian editing namanya redaktur. Nah, nanti publik misalnya masuk di Redpel atau Pemret.
Kalau Newsroom tidak hanya itu, seluruh sistemnya sampai publishing dari mencari, merencanakan, sampai mempublish, sampai dipublish itu Newsroom. Jadi seluruh personilnya itu bisa untuk semua. Jadi kita misalnya dapat kecelakaan, kita bisa kasih ke medsos, online, TV, radio, koran, majalah. Jadi satu orang bisa ngasih ke banyak orang, tahu maksudnya gimana nih Bang? Satu, bukan per orang namanya. Jadi orangnya bisa banyak, bisa sedikit, tapi sistemnya bisa mengeluarkan sebuah berita kecelakaan untuk banyak platform secara cepat. Gitu. Berarti orangnya nggak tergantung satu orang, tapi bisa banyak orang. Nanti yang banyak orang itu nanti kirim. Jadi gimana sih? Ya, saya ini. Kalau pada April kan baru terapkan Newsroom ini kita di hari raya Haji tahun lalu lah, Juni Juni atau Juli. Habis itu Juni. Dia masih bernama semacam koordinator liputan untuk banyak platform. Jadi kita mulailah di si peliput itu kadang-kadang karena dia redaksi koran, dia pikir kalau ada kecelakaan dia nggak perlu ambil video. Oh gitu. Kita kan bukan TV katanya kan. Lalu dia nggak perlu buat berita online. Kita kan koran, sorenya baru dia bikin beritanya kan ke koran gitu. Sekarang dia di sana kita punya banyak kontributor Jadi ada kecelakaan, siapa yang ambil palahan paling banyak? Kalau si A cuma ngambil berita untuk online boleh, berarti memang penghargaan untuknya sampai online. Tapi ada yang mampu bikin banyak konsep dari berita itu, lalu dikirim ke sistem pengiriman kita Sekarang kita permudah pakai WA channel namanya. Gitu ya. WA community. Ketika dia masuk, langsung redakturnya ambil. Redaktur yang bertugas hari itu ngolah untuk online, untuk medsos dan lain. Medsos itu misalnya diambil lagi sama desainnya, sama redaktur narasinya. Lalu diatur jadwal terbitnya oleh admin. Dia kan udah otomatis kita taruh sini untuk 1 jam lagi, taruh 10 menit, atau kita perlu post cepat. Lalu koran akan ambil lagi Oh ternyata medsosnya ada ini untuk bisa dibaca besok. Orang korannya, redaksi korannya di sistem Newsroom itu akan berpikir, oh nanti data informasi terbaru korannya kan ini. Jadi nggak ada lagi orang redaksi koran merasa jangan terbitkan dulu di online supaya terbit dulu di koran, kan online lain terbit, medsos lain terbit. Orang medsos bilang biar aja di medsos, jangan terbit di koran. Nggak bisa lagi. Ini seluruhnya akan menghasilkan banyak platform. Kita punya TV, punya radio, punya cetak, punya lain. Seluruhnya hanya satu sistem, jalan semua. Itu inti dari maksudnya Newsroom itu ya Bang ya? Newsroom itu sistem pengiriman berita, sistem pengelolaan berita. Itu dia. Jadi pengelolaan berita tuh jadi nggak semua satu-satu media, nggak satu tempat aja, jadi bisa banyak semuanya lah. Ini kita contoh di Padang Express ini, kebetulan saya tugas ya 1 Januari itu jadi pemimpin redaksi koran. Pemimpin Padang Express. Jadi saya coba swing konten namanya. Swing konten itu kita coba swing konten. Swing konten itu bukan konten acak, tapi konten yang berayun. Konten yang berayun Artinya satu berita itu kita bikin lebih nge-push, lebih terasa sama orang. Misalnya nih live kita ini ya. Kabar Padek sore ini diantarkan dulu oleh berita online. Akan ada kabar Padek sore ceritanya tentang Newsroom. Setelah itu kita kan live nih di medsos. Habis itu dibuat beritanya oleh reporter, kebetulan sekarang tugas Kaisel ya. Lalu diterbitkan lagi di koran. Habis di koran terbit, kita keluarkan lagi di online. Jadi tidak seperti ini satu berita kita bikin banyak versi. Tapi satu berita punya versi sendiri-sendiri. Gitu Jadi orang nggak bosan, misalnya kecelakaan versi koran, versi online, versi enggak. Isu yang kita bikin banyak versi. Jadi masing-masing versi punya isu yang sama. Swing konten namanya. Jadi swing konten. Ya, palunya lebih besar. Jadi para Express sudah mampu. Mungkin ini dalam waktu cepat itu kita bisa bentuk opini lebih kuat. Masya Allah, mantap. Semoga ini Padang Express sesuai
tagline yang kemarin maju semakin maju kita ya Bang ya. Universal ya, sesuai arahan pimpinan lah ya. Iya benar. Kita supaya kita multi platform, akurat, apa. Kita harus tetap profesional di akuratnya dan universalnya itu. Iya benar. Jadi itu sesuai itu. Jadi berarti mantap tuh itu sistemnya dari misalkan contohnya tadi ya Bang ya di live pada ini kan kasih tahu dulu di media sosialnya, di media online-nya dulu, live-nya di media sosial, live-nya di media sosial, lalu hasil kontennya jadi berita lagi di koran, tapi ini hasil pembicaraannya bukan live saja, hasil pembicaraan jadi di koran lalu di-blast lagi di online. Jadi satu isu newsroom itu punya 4 pemberitaan, 4 informasi, tapi dengan 4 versi, bukan 1 versi aja. Nah, gitu, banyak sisi yang dikejar. Benar. Jadi itu contohnya salah satu yang lebih, kalau kita orang yang nggak ngerti, itulah contoh salah satu dari newsroom itu ya, Pak ya. Gitu. Jadi itu newsroom yang saya juga baru paham apa itu newsroom saat ini. Karena saya kira itu newsroom itu, saya pribadi ya, saya kira itu newsroom itu cuman kayak channel di WA gitu. Iya. Kita sekarang memang sebenarnya dulu di Padang Epres itu ada namanya FTV, sistem pengiriman berita FTP dia, FTP Voyager dan lain-lain. Mungkin yang TV-TV nasional atau kawan-kawan berita nasional atau yang megang halaman nasional di Padang Epres itu akrab dengan FTP. Lalu berkembang lagi namanya sistem pemberitaan, sistem server, pakai cloud dulu. FTP sistem pemberitaan kita Jawa Post, Berita Network, JPNN. Habis itu kita punya namanya Padek Berita Network. Dulu kita punya ini. Jadi kita login di web, kita masukkan, kita kirim foto dan video di sana dan seluruh media dapat. Gitu. Sekarang kita permudah pakai WA bisnis kita. Itu. Jadi ada community, ada WA group. Jadi kita bisa mantau trafiknya lewat WA community aja. Gitu. Nah, misalnya Feby hanya masuk di misalnya multimedia ya. Iya. Multimedia sama bahan medsos ya. Iya, masuk. benar. Grup itu kesannya kan grup gitu. Iya, benar. Tapi di trafficnya kita bisa lihat mana aktivitas yang bergeraknya gitu, Bi. Gitu. Jadi kalau berita dikirim masuk di bahan. Iya. Berita diolah masuk di editing ya kan, bahan editing. Berita publish masuk di publishnya. Jadi misalnya bahan masuk berapa efektif ini dia sampai ke publish. Kita bisa mulai hitung mungkin dengan teknologi bantuan AI ini bisa lebih terukur. Sekarang masih sebagai manual. Masih seperti itu. Luar biasa ya. Ini semoga ini juga terrealisasi untuk seterusnya di Padang Epres ya, Bang ya. Insyaallah. Saya rasa kalau perusahaan swasta berpikirnya kualitas bagus dengan biaya irit kayaknya terpakai lah. Dan mungkin barang baru bagi orang agak udik, tapi lama-lama orang terbiasa aja. Iya, sebenarnya dijalani lah, nanti lama-lama pasti akan terasa juga lah apa manfaatnya. Iya, ini contoh aja di pertengahan lalu itu kita akan kesulitan minta kawan-kawan reporter yang biasa di koran di daerah itu membuat berita-berita yang tidak bisa dimuat di koran karena nggak bisa dibaca besok. Benar. Misalnya kecelakaan kecil, lalu koran kita kan space terbatas ya, karena kita alaman aja koran ya, space itu mahal kan. Seharusnya cukup medsos saja, tapi dia ada di situ buang-buang waktu aja, dia harusnya untuk koran. Jadi mereka bisa memanfaatkan koran, memanfaatkan online, memanfaatkan cetak. Banyak tempat kok. Itu salah satunya manfaatnya sana. Dari kalau tadi kata Bang Abeng masalah tadi Bang Abeng ada bilang dulu gitu loh. Kalau menurut Bang Abeng bagaimana kondisi sebelum munculnya newsroom itu, Bang? Kan dulu ada TV aja, online aja, gitu ya kan Bang. Bagaimana kondisi sebelum muncul? Ini parah dulu ya. Kalau dulu itu kita punya idealisme Korsa sendiri. Orang TV, orang online, orang radio, mungkin wartawan juga di sana di lapangan. Saya media nasional, saya media lokal, saya media mingguan, saya media harian, macam-macam nih. Korsa-korsanya beda-beda. Padahal saya pikir seluruh media dan seluruh wartawan itu kan pekerjaannya jelas. Dia melakukan aktivitas jurnalistik, dia bekerja untuk keluarganya dan lain-lain, ini sama-sama kita hargai. Tapi bagaimana perpecahan, bukan perpecahan ya, idealisme berbeda, masa-masa berbeda ini kita satukan dalam sistem tersendiri.
Jadi misalnya, ini contohnya aja, dalam satu lokasi ada video, ada orang kecelakaan atau ada gempa misalnya, orang lari, orang koran akan acu aja. Nah, karena ambil video kita kan bukan orang TV, kita ambil korannya aja nanti. Misalnya setelah kecelakaan bisa jadi sore aja orang koran datang, siapa namanya, ambil keterangan LP aja kan selesai gitu, nggak perlu datang ke lokasi kita. Bukan orang TV harus ambil videonya gitu, atau orang radio harus ambil audionya, nggak perlu itu lagi. Sekarang nggak lagi, Be. Yang wartawan itu melekat pada profesional. Jadi asal bernilai berita, secara aturannya kan ada 16 atau 14 kategori nilai berita ya. Be. Yang pertama berdampak, yang kedua proximity itu misalnya, saya lupa ya, proximity, ada prominent, ketokohan, keunikan, humanity gitu, kemanusiaan. Asal bernilai itu bisa. Jadi tidak tunggu lagi, saya orang koran, tunggu aja lah kebakaran ini selesai baru saya liput, kan koran tuh besok. Jadi nggak ada lagi yang lalu lalai, wah saya nggak bisa meliput kebakaran, copy berita online, masukkan ke sistem AI, ChatGPT, GID, macam-macam. Jadi kan ini berita koran jadi. Nah, karena kita udah punya sistem digital, punya sistem community, WA group, WA channel, yang lain-lain, nggak ada lagi bilang, oh ini karangan berita ChatGPT, semuanya udah tahu, semua udah kenal ChatGPT, semua udah kenal CCID, jadi nggak ada lagi yang ketipu hasil korannya besok atau hasil online itu olahan apa. Ini kan cuma alat bantu ya, Bia. Jadi tetap manusianya punya rasa, jadi itu hanya bantu kerja lalu jadi. Beritanya tetap punya, Padang Express itu punya kas-kas, online-nya punya kas, tapi kita sama satu. Jadi patronnya Padang Express itu kan ringkas langsung. Jadi kita tidak ada bahasa-bahasa yang terlalu terlalu berputar-putar. Jadi Padang Express itu tetap membawa marwah pada medsosnya, pada online-nya, jadi kalimatnya lugas, jelas. Marwah-marwah seperti ini kita pakai di online, medsos, WA group, dan seluruh channel kita, termasuk juga di koran. Jadi kalau baca Padang Express itu kayaknya hemat waktu, hemat waktu, hemat kualitas, karena daging semua. Jadi nggak ada lagi bahasa-bahasa yang aneh-aneh di Padang Express, buang-buang kata ada. Kita petikkan itu. Berarti ini nggak ada yang kayak dulu lagi yang newsroom ini ya Bang ya, nggak ada yang kayak saat ini, maksudnya nggak ada yang kayak dulu lagi yang misalkan apa ya sih istilahnya, lalai nama itu Bang, nggak yang kayak dulu misalkan. Ya karena kita berkelompok ya, manusia kan bersosial, lalu membentuk korsa-korsa sendiri, kelompok-kelompok sendiri, yang kelompok lain, kalau manusia kan seperti ini, jurnalisnya, karena saya jurnalis ini, saya lah paling hebat, yang lain tidak hebat, agak gitu seperti itu. Padahal kita sama-sama jurnalis, jadi sekarang nggak ada lagi perbedaan itu. Kalau terutama di perusahaan kita kan ada 3 platform utama ya. Kita punya medsos, punya online, sama punya cetak. Dulu ini 3 kelompok nih. Ambo orang cetak, Ambo orang online, Ambo orang medsos. Nggak ada itu lagi. Ambo orang Padang Express lagi gitu. Di luar pun dia Ambo jurnalis sama. Jadi nggak ada jiwa-jiwa korsa yang apa namanya, Covidisme ya, ke perkelompok lagi. Jadi kita profesional aja kerja. Jadi profesional itu melekat pada dirinya lagi, bukan pada kelompoknya. Jadi siapapun bisa jadi profesional karena melekat pada dirinya, bukan pada kelompoknya. Benar-benar. Jadi intinya melekat pada dirinya. Ya, jadi maksudnya tuh nggak ada yang dulu bilang saya TV, saya online, saya itu, tapi karena jadi sekarang itu bisa semuanya ya Bang ya. Ya, ini bisa minum deh. Belum ada isinya. Belum. Ini ditunggu nih ya sana ya. Ini ditunggu. Ini masih apa ya Bang? Taste of Padang nih. Dinas Pariwisata punya logo nih. Iya. Ditunggu endorse-nya. Kerjasamanya. Jadi gitu sana. Kalau beda, maksudnya kalau beda berarti yang tadi itu beda yang dulu dengan yang sekarang ya Bang ya? Iya, dan dulu itu kita secara pembiayaan tinggi. Kita dalam satu titik, satu daerah itu kita bisa kirim 3 orang. 1 untuk medsos, 1 untuk online, 1 untuk koran.
ya. Apalagi grup kita besar nih. Ada grup kita media A, media B, media C, kirim juga 5 orang. Nanti misalnya contoh kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran bikin rilis, kelima-lima kirim rilisnya sama. Karena nggak bisa lagi, karena rilisnya masuk ke sistem kita. Jadi kita masuk ke berapa WA grup, lalu WA grupnya kita tumpuk ke ini. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, siapa yang bikin rilis kita kelompokkan. Jadi tidak ada lagi wartawan yang tidak olah, karena rilisnya udah sama kita. Kabupaten kota yang bikin rilis di Facebook, di mana kita kolek semua. Itu jadi bahan berita kita. Jadi nggak ada lagi yang copy paste Facebooknya Pemkab, itu nggak bisa lagi. Kita udah tahu nih, kita udah uji nih berapa persen dia berubah, berapa persen dia mengolah, kita udah tes itu. Gitu. Ya itu jadi intinya. Pokoknya agak berat ya, iya. Agak berat dan mungkin karena baru ya Bang ya, jadi baru. Belum paham benar gitu. Iya, dari berapa media nasional udah pakai nih, Bi. Mungkin saya nggak sebut nama. Jadi kadang-kadang satu sistem pemberitaan itu hanya di sebuah brand lagi. Nah, jadi kenapa gitu, Bi? Karena 4 ini nanti medianya punya banyak usaha, Bi. Misalnya pendidikan dia punya yayasan pendidikan, ekonomi dia punya koperasi, yang keempat dia bisa bikin IO event untuk hiburan, dia udah perhatian. Tapi ini amanat undang-undang, medianya harus lakukan itu. Yang kita pahami media itu kan bikin berita aja, padahal media itu punya amanat undang-undang itu job-job lain untuk supaya jurnalistiknya sehat, orang-orangnya sehat, dia harus mengelola ekonomi juga. Jadi jangan sampai kita hidup karena berita dan menumpang makan karena berita aja. Kita punya banyak usaha sebenarnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang 40 itu bisa hidup, dan berita itu idealismenya core bisnis utamanya. Tapi bukan itu saja sebenarnya. Untuk media secara Undang-Undang 40 ini kayak gitu. Ini agak berat benar kata Bang Abeng, agak berat. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau dijalani nanti bisa apa ya? Bisa... Dulu kita kan apa ya, seperti mandi atau buang air atau tidur ketika lampu mati di rumah, kita kan akhirnya tahu. Kalau dulu kan payah cari sendok dulu, sekarang kita udah hafal, Bi. Kecamatu saja udah bisa kita tidur walaupun mati lampu di rumah. Kan ini faktor kebiasaan aja sih. Iya benar. Kalau di Padang udah ada yang kayak gitu, yang newsroom ini Bang, selain saya ini sebenarnya nggak tahu lah kalau dapur masing-masing ya. Tapi Padang Epres sudah merencanakan, sudah ada dulu, ada namanya Padek Berita, tapi masih hanya satu sistem pengiriman, tapi belum sistem keseluruhan ya. Sekarang kan mengapa ini penting sekarang diterapkan di Padang Epres? Yang pertama itu kita udah multi platform, kita ada edisi cetak koran Padang Epres ya, masih terbesar kita sekarang koran Padang Epres itu offline ya. Terus yang kedua kita punya ePaper, benar. Nah, jadi yang kalau koran itu kita cetak kan kita antarkan. Ada biaya cetak, ada biaya mengantarkan sampai orang tuh bisa baca. Ada biaya kertas tuh kan ya, ada biaya tinta macam-macam ya. ePaper lagi kita kolek ePapernya, kita kirim, Bi. Bapak itu lagi nyuruh di bawah meja pun, nah ya kan, lagi tiduran udah datang di handphonenya. Kita punya sistem pemberitaan itu, sistem ePaper itu digital Jopo. Dulu kita punya juga namanya Padek ePaper. Sistem PB juga yang upload dulu kan. Jadi ePaper kita ini masih lekat nih, Bi. Kemarin dari berapa arahan pimpinan bagaimana ePaper ini membuat ronda sendiri. Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak dari koran atau warnanya lebih atraktif lagi supaya baca di tabletnya enak. Atau sistemnya kayak berbunyi-bunyi sedikit, gitu. Dan ketiga kita punya media online, Bi. Media online kita dalam mungkin 1 Maret ini lagi perkembangan juga di Jawa Pos. Itu namanya media online super app. Jadi ada aplikasi di Android atau di iPhone. Orang bisa kayak media online lain, bisa kirim iklan, bisa chat, bisa recommended berita dan lain kayak home lah. Kalau rumah dia kayak motor lah, motor itu dia bisa hidupkan musik ya macam dia super app dia. Jadi apapun entertainmentnya bisa main game, bisa juga di super appnya Jopos nanti. Mudah-mudahan jadi seperti itu.
Terus kita sekarang punya media sosial, Wi. Iya, benar. Ya, kita punya berapa akun Instagram, utamanya Padang Express, lalu kita punya koran, punya Padek Jopor, Facebook juga seperti itu. Dan perintah pimpinan kemarin kita punya WA channel, Wi. WA channel ini kita kasih bahan-bahan dan lain-lain. Nanti kita masuk aja dulu. Nanti kita bikin programnya, mungkin ada undiannya, ada lomba fotonya, ada pollingnya yang mau kita tarik ke media-media lain. Mudah-mudahan kita punya budget, punya sponsor, WA channelnya nanti akan menyenangkan bagi membernya. Ini member. Terus kita juga kembangkan namanya WA Group. Oh, WA Group juga? Ya, jadi per menu itu sekarang ada WA Group. Kalau olahraga, ada Asport WA Group. Jadi masyarakat bisa kirim berita olahraga, pertanyakan berita olahraga, protes berita olahraga, hubungi redaktur. Pokoknya Padang Express itu jadi milik orang di WA Group. Tanyakan itu semua. Kita punya 16 17 halaman guru, Bi. Karena halaman guru ini besar grupnya, kita ada halaman guru Sumba, Payakubu dan lain-lain, kita gabung jadi community, Bi. Nambah lagi 2 komponen di sana selain berdasarkan daerah, ada workshop namanya, ada tim kerja namanya. Kita perlu sinkronisasi antar daerah, sinkronisasi antar isi, karena kita bikin tim kerja, tambah workshop. Guru-guru yang mungkin sulit mengubah tulisannya dari ilmiah ke populer, kita latih di workshop. Ini kita nangani. Ya, kita juga bikin community lalu lintas. Nalin Sumbar namanya. Ada juga ya, Bang ya? Iya, ada. Tapi ini masih tahap uji coba beberapa hari ini. Jadi kalau masuk dalam itu community itu, datang ke Sumbar apapun lalu lintasnya tahu. Jadi Jauh macet, macetnya kenapa? Udah buka nggak Malibu naik, masuk ya aja. Jadi ingin tanya-tanya di WA Group karena kita juga siapkan para redaktur, para wartawannya itu ahli terhadap bidang masing-masing. Olahraga, ahli pada olahraganya, ekonomi, ahli pada ekonominya. Jadi ini harus sinkron semua, Bi. Benar. Jadi masyarakat Sumbar dengan memiliki Padang Express dan Padang Express memiliki masyarakat Sumbar. Jadi cukup dengan gabung dengan Padang Express multiplatformnya, selesailah seluruh berita dan informasi yang diinginkan. Pengaduan pun ada tuh, Bi. Apa? Lapor Padek namanya. Lapor Padek? Iya. Gitu. Jadi cukup laporkan ke nomor WA newsroom kita. Nanti kita konfirmasi ke pemegang kekuasaannya, misalnya soal sampah ya, DH, soal yang lain-lain, atau yang perlu kita jawab. Langsung direspon. Jadi daripada nelfon kadis atau datangi ke dina-dina kan susah. Cukup WA kita aja, kita bantu support. Jadi ini juga salah satu supportnya, maaf nih, Bang, menurut Ibu ya, salah satu supportnya harus dari semua karyawannya ya. Jadi semua karyawannya juga harus men-share link-link yang Abang kasih tahu, yang Abang bilang tadi ya. Nggak bisa cuma hanya satu orang, misalkan Bang Abeng nih, Bang Abeng yang kasih tahu, nggak bisa Bang Abeng sendiri aja yang share ke grup-grup yang ada pribadi Bang Abeng. Jadi semua karyawannya juga seharusnya ya, semua karyawannya juga bisa untuk men-share grup dan link tersebut supaya karena ini, walaupun kita kerjanya di sini, mohon maaf, kerjanya di sini bagian apalah, misalnya bagian sopir misalnya, orang tahu kita wartawan, bagian ADM orang tahu kita wartawan, gitu kan. Di mana Padang Express ya wartawan. Kadang-kadang orang kan tetangga kita minta tolong satu berita ada acara di kampung ini. Ketahuan kan nggak wartawan ternyata. Jadi kita latih. Jadi sekarang ada konsep netizen, citizen, terus ada konsep jurnalisme warga dan lain-lain. Kita kuatkan dulu di perusahaan kita, mulai ya dalam waktu dekat lah. Sekarang mungkin udah dikasih tahu ya sama CEO, sama direktur utama, bahasanya yuk kita bersiap-siap untuk menghadapi tantangan ini semuanya. Jadi nggak ada lagi yang tidak kenal berita, semuanya kenal berita. Gitu. Iya. Jadi salah satunya semuanya juga harus bisa bikin konten lah ya, Bang. Iya, baru dapat ini suratnya dari RGA ya. Hasil rapat tadi itu. Jadi semua apapun itu, ADM pun,
istilahnya sopir pun atau ekspedisi pun atau pokok semuanya lah yang bekerja di Padang Express semuanya harus bisa bikin konten sebenarnya. Bener. Ya kita kadang-kadang di perusahaannya kayak gini nih. Oh karena dia sopir, Ya. yang lain pandai bawa mobil nggak berani bawa mobil. Oh. Kan sopir yang bawa. Orang ini pandai layout, tapi karena tadi bukan pekerjaannya layout, si layoutnya sakit semuanya, orangnya nggak jadi kita. Jadi kita harus multi talent lah sekarang di Benar-benar itu intinya. Iya, jadi nggak ada skillnya ini kan mahal ya. Iya. Jadi daripada kita ikut pelatihan 2 minggu, 3 bulan itu biaya puluhan juta, kantor kita latih gratis. Kantor latih gratis bikin konten, kantor gratis bikin bagaimana memahami algoritma, engagement, tag location dan lain-lain. Yang mungkin kalau ikut seminar bayar 600-700 ribu, kita kasih gratis untuk seluruh karyawan. Jadi kalau ingin belajar ya Padang Express untuk bekerja, Padang Express untuk dapat profesionalisme, Padang Express juga jadi lembaga pendidikan juga. Cukuplah Padang Express. Itu ya sana ya. Jadi penting lah nih suram itu ya Bang ya, sangat penting. Untuk saat ini, zaman ini. Bang, kita bacakan komentar di TikTok ya Bang ya. Ya, yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Ini komentar banyak nih yang komen Bang. Aduh, nggak bisa lihat yang atas lagi. Ini terakhir yang tadi sebelumnya juga ada nih, tapi karena udah kelewat ya Bang ya. Ini dari @uwu, mantap Pak Pimret katanya. Lalu dari terima kasih @uwu. Terima kasih Wo. Wo itu siapa tuh? Niki. Masih Pak Wo. Pak Uwu Bang. Pak Wo. Mas Wo. Mas Uwu. Lalu dari @aat, Padang Express maju, Padang Express maju. Terima kasih Bang Aat. Masih. Iya, dari Bang Roni Rafiliandi kirim emot jempol Bang. Ya, ini pemprek kita nih senior dulu nih. Pemilik mana ya? Roni Rafiliandi Bang. Hah? Bang Roni Roni ya. Woi, ini dua desain tangguh Padang Express. Lalu dari @ganda cipta hostnya idola. Wis, terima kasih Bang Ganda Cipta ini profesionalnya di Padang Express itu untuk berita utama olahraga utama. Ini kalau tanya-tanya apa kejadian nasional tanya Bang Ganda aja. Bang Ganda lebih tahu ya Bang ya. Lalu dari @u lagi jempol 5, kirim jempol 5. Lalu dari Mami CL. Wih, keren katanya. Ibu apa kita nih? Iya. Ibu notaris. Ibu notaris. Lalu dari @budi sehombing kirim jempol 3. Lalu dari @zulfia Anita, Pade makin banyak melahirkan terobosan yang kreatif maju terus Pade. Ini kita nih Damas Raya, tim tangguh. Yang Macik banyak Damas Raya. Macik Damas Raya. Kawannya Ibu Anissa nih. Iya. Lalu dari sumber update news. Terbaik Pak Pimret Pade katanya. Terima kasih sumber update. Siapa tuh? Lalu dari Edmul, mantap Pak katanya. Terima kasih Pak. Dari Fawiza, mantap. Lalu dari Eko Hermanto, Pemret amazing katanya. Wah, itu tim EO yang berhasil bikin sepak bola kemarin Padek Cup. Beliau juga punya ide-ide untuk workshop untuk peningkatan kapasitas negari, guru. Negari kita kan punya komuniti besar juga, Negari Sumbar. Ini Pak Eko nih, kadang Pak Eko ini lebih dikenal wali negari. Ketika wali negari kirim berita, saya bilang, oke Pak bisa masuk. Tunggu dulu izin Pak Eko. Dia lebih kenal Pak Eko. Jadi bisa diundang nih Pak Ekonya ya Pak? Wah, Pak Eko ini luar biasa, idenya bagus, kreativitasnya bagus, dan cepat kerjanya. Iya, bisa nih diundang nih salah satu besok-besok nih jadi narasumber. Pak Eko silahkan datang. Lalu dari @marlina, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Lagi dari @budi sombing lagi, mantap, tak ada lagi orang cetak, orang online dan orang medsos, yang ada orang Padang Express. Woi, benar. Lalu dari @manusia beriman, mantap katanya. Banyak nih yang komen. Dari Marlina lagi, Pak, saya punya berita dan juga pertanyaannya Pak, tapi nggak tahu mau kemana, mau kasih dan kemana mau bertanya. Iya, ini Bi, kita kasih tahu Bi ya. Boleh, lanjut Bang. Jadi kita di media Padang Express itu punya satu sistem pengiriman, tapi untuk menampung nih ya, untuk menampung kirim ke liputan Pade
email ya. Ya. liputanpade@2019@gmail.com. Bapak Ibu ingin biasa kirim WA saja boleh ke 0811664438. Mau kirim di grup boleh juga, kita punya grup Kabapade, community dan lain-lain. Jadi mau kirim sistem apa, Telegram juga boleh, silakan aja. Gitu. Ya. Jadi banyak Bu linknya, nggak hanya misal di telepon dulu juga bisa tadi ke 08 WA maksudnya Ya, 0811664438 ya Bang. Iya. Ke sana WA-nya. Lalu dari @lvpadex, mantap Pak Pimret katanya. Wah, ini tim kita di Pesel nih, Wi. Iya. Iya. Bu Elvi yang punya tur Mandeh ini. Wih, luar biasa ya Bang ya. Operator mantap. Pemegang painan ya. Iya. Selain Bang Tarusan Iya, ya. tarusan. Lalu dari @manusia beriman, sejauh mana media berita Padang Express berkontribusi terhadap edukasi publik? Berat nih. Sebenarnya kita apa ya, ditugasi undang-undang negara itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa, pengumuman disumbat. Padang Express ini termasuk rutin ya, baik di SMK, SMA, termasuk juga yang komunal-komunal seperti negari, guru-guru, ataupun lembaga-lembaga, kita selalu berikan pelatihan. Iya. Terus yang kedua, kita responsif ya, dengan lapor padeknya. Kita kasih literasi juga, misalnya seperti ini. Ada yang lapor kepada kita, Pak, di depan rumah saya itu selokannya kotor Pak, semaknya banyak, tolong kirimkan DLH membersihkan. Kita kasih literasi juga. Itu tugas Bapak lah dulu, masa selokan di rumah Bapak orang DLH yang bersihkan gitu kan. Seperti ini kita kasih literasi informasi dulu Pak, misalnya Pak, kenapa ini nggak bisa diakses? Kenapa cara buka e-paper? Kita kasih literasi digital juga. Jadi kita selalu responsif lah dengan admin kita yang piket tugas. Kita respon, termasuk kirim e-paper juga. Pak, susah akses digital e-papernya, susah akses pada e-paper. Kirim WA aja. Dikirim WA, order, pasang iklan baris, pasang e-paper, kita respon otomatis. Sekarang e-papernya cukup bayar transfer, nggak datang ke sini, kita kirimkan kwitansinya, kita kirim tiap hari. Nah, gitu, digitalnya sangat menyenangkan dan orang nggak perlu datang ke sini, pas datang kita udah tutup. Nah, 24 jam kita standby lah pada untuk literasi. Karena sekarang media sosial udah canggih juga ya Bang ya. Canggih, kita komen DM itu karena kita punya berapa admin yang piket ya. Paling aktif kita sampai jam 10 malam ya dari pagi, tapi kita akan respon juga kalau ada yang piket tengah malam sampai pagi. Jadi bisa ke media sosial misalkan komentar atau ingin bertanya gitu. Lalu dari @lvpade, selalu berinovasi Bang, sukses HBD untuk Pade. Terima kasih Kak Elvi. Lalu dari Karim Mariam Store, kalau lapor kantong kami kering Mbak caranya ketua. Iya, Kak Karin ya. Iya, Karim Mariam Store. Dulu nih, Bu Karin ini yang secret dulu ya. Enggak itu kayaknya Bang. Beda nih coba. Lalu dari dapat gift bunga mawar kita Bang dari @mobil bagus pasti terjual Bang. Terima kasih mobil bagus, semoga mobil bagusnya cepat laku. Iya, banyak terjualnya ya. Lalu dari Heru Chandriko, sukses Pak Pimret. Ini teman kita nih, Heru. Makasih Heru. Terakhir nih Bang Abeng. Rencananya masa depan Nisuram ini bagaimana menghadapi tantangan zaman Bang? Masa depannya Nisuram ini gimana nih Bang Abeng? Jadi kita tentu secara perusahaan harus ikut sistem kerja di perusahaan. Terus karena kita grup, kita ikut sistem di grup. Terus kita terus berinovasi ya sampai sistem itu di aplikatif di grup gitu, di ACC pimpinan atau grup. Dan syukurnya kita Geopos ini kan banyak anak-anak muda. Terus Geopos ini punya konsep, kalau nggak salah itu selalu ada yang baru. Padang Express itu sebagai grup juga akomodir. Padang Express juga punya inovatif yang juga disampaikan secara grup sehingga terpakai. Dan saya pikir secara kedepannya dari berapa kita rapat ya di Geopos Group,
kita sistem newsroom ini aplikatif ya. Jadi aplikatif dalam artiannya akan diterapkan secara nasional. Oh gitu. Secara nasional dan akan terjadi pergeseran-pergeseran. Misalnya mungkin dulu wartawan hanya cetak saja bisa sekarang banyak. Dulu layoutnya hanya koran saja bisa banyak layout. Kaliannya layout ya. Habis itu administrasinya dulu sistemnya harus print sekarang sistemnya e-paper semua. Habis itu kita sistem order, sistem lain-lain itu kita pakai sistem form, jadi entry jadi gitu kan. Lalu sistem iklannya juga kita pakai pergunakan AI, Canva apa dan lain-lain, atau untuk suaranya kita pakai Eleven Lab. Untuk mengolah acara apa suara jadi berita kita pakai AI lain misalnya seperti itu. Jadi ini memang masa depan dan mungkin masa depan lebih cepat daripada ini. Tapi kita akan terapkan ini secepatnya sesuai dengan keputusan pimpinan. Jadi kita bekerja nih aja. Kita bekerja aja. Berarti kita menjalani aja nanti keputusannya dari pimpinan ya, Bang ya. Iya, tugasnya sekarang bagaimana kerja kita bagus, efektif dan cepat. Pimpinan mau seperti itu. Jadi nggak bisa juga dikerjakan dengan satu orang, tapi harus bersama-sama juga. Harus ini memang gerakan bersama ini. Gerakan bersama supaya lebih maju lagi Koran Padang Express ya, Bang Abeng ya. Bang, terima kasih waktu Bang Abeng nih, Bang. Udah membahas tentang newsroom di Padang Express. Dan sana besok kita berjumpa lagi di setiap Senin hingga Jumat ya. Dan satu lagi kayaknya ada komen nih dari @Abdullah Kusairi. Bos saya tuh. Siap Pak Bos. Pak dosen. Ya, good job katanya Bang. Terima kasih. Ini senior kita di Padang Express sekarang jadi dosen dan kenal nih kolab keras ya. Oh gitu. Kadang-kadang saya disuruhnya keluar jam 2 pagi hanya mencek kucing tergiling. Jadi dulu itu lebih ganas, lebih tegas, lebih keras dari Bang ya? Iya. Kata orang saya terlalu ketat, dia lebih ketat lagi nih abang nih. Belum bekerja di bawah ini ya Bapakku Abdullah Kusairi ini. Iya. Tapi mahasiswanya senang sama dia, jadi di semua ini. Ya karena itu kan kerasnya untuk masa depan juga ya Pak ya, enggak untuk pribadi juga. Salam lah Bang Abdullah Kusairi, terima kasih ilmu-ilmunya. Terima kasih ini dan terima kasih Bang Abeng ya waktunya. Sana besok kita berjumpa lagi di Kabar Padang sore pukul 4:04. Terima kasih Sana, mohon maaf apabila ada salah kata dan assalamualaikum Sana. Makasih Bang Abeng. Sama Febi.